Perkenalkan, nama saya Siska Nurfadila dari kelas Akuntansi Syariah 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas dalam Kinerja Keuangan PT Unilever Tbk tahun periode 2017 sampai 2022. Yang pertama ada daftar isi, di mana yang pertama ada latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga pembatasan masalah, keempat rumusan masalah, kelima tujuan penelitian, keenam manfaat penelitian, ketujuh tinjauan pustaka, kedelapan penelitian terdahulu, kesembilan kerangka pemikiran, kesepuluh hipotesis, dan yang ke-11 adalah metode penelitian. Baik, kita langsung saja ke latar belakang, di mana latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan pesat ekonomi global di era globalisasi didukung oleh kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap dunia bisnis. Perubahan ini telah mendorong munculnya banyak usaha di berbagai bidang bisnis untuk tetap kompetitif dan mengungguli persaingan. Tiap pelaku bisnis harus memastikan kelangsungan hidup perusahaannya. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan menjadi pusat informasi penting bagi para pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana masalah yang terdapat pada penelitian kali ini ada dua. Yang pertama adalah terdapat pengaruh dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Unilever dalam periode 2017 sampai 2022. Kemudian masalah yang kedua adalah kinerja keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dalam periode 2017 sampai 2022. Baik, yang selanjutnya adalah pembatasan masalah, di mana pembatasan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir adalah batasan periode dari penelitian ini, yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, apakah pengaruh rasio likuiditas usaha saat ini untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan? Kemudian yang kedua, pengaruh rasio solvabilitas usaha saat ini untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan sama, yang ketiga adalah pengaruh dari rasio profitabilitas usaha saat ini untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah berapakah besar rasio keseluruhan atau rasio bersama-sama saat ini untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini sama dengan untuk menjawab apa dari rumusan masalah yang tadi, yang ada 4. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui berapakah rasio likuiditas dalam usaha peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, sama seperti yang tadi, yaitu agar mengetahui rasio solvabilitas dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, agar kita dapat mengetahui rasio profitabilitas dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah agar kita dapat mengetahui rasio keseluruhan atau rasio secara bersama-sama dalam usaha peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat untuk perusahaan, manfaat untuk pembaca, dan juga manfaat untuk penulis. Yang pertama adalah manfaat untuk penulis, di mana penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk dijadikan penambahan wawasan pengetahuan dan untuk tumpuan agar dapat mengaktualisasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi pembaca, di mana manfaat dari penelitian ini adalah semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dari penelitian ini dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang ingin melaksanakan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah manfaat untuk perusahaan, di mana penelitian ini semoga bisa menggambarkan informasi bagi manajemen perusahaan mengenai seberapa krusialnya rasio keuangan dalam mengkaji laporan keuangan. Hasil ini dapat digunakan agar dapat menaungi keberlanjutan hidup dari perusahaan di masa depan.
Baik, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada kinerja keuangan, yang ketiga ada rasio keuangan, keempat ada likuiditas, kelima ada solvabilitas, dan yang terakhir adalah profitabilitas. Baik, kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu adalah laporan keuangan, di mana pengertian dari laporan keuangan sendiri adalah penyampaian yang terbentuk dari struktur posisi dan pencapaian keuangan suatu entitas sebagaimana tercantum dalam PSAK nomor 1 tahun 2015 mengenai laporan keuangan yang utuh, terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya masuk kepada subbab yang kedua, yaitu kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan adalah suatu prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang dinyatakan dengan nilai uang dan biasanya digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penerimaan dan laba merupakan contoh ukuran dari kinerja keuangan perusahaan. Baik, kita lanjut ke dalam subbab yang selanjutnya, yaitu rasio keuangan, di mana rasio keuangan atau analisis rasio keuangan merupakan metode dalam menganalisis pencapaian dari bisnis yang memuat macam-macam hubungan dan faktor keuangan. Rasio keuangan bertujuan untuk mengukur perubahan dalam keadaan keuangan atau pencapaian operasi di masa lalu untuk membantu menggambarkan pola perubahan tersebut dan kemudian memberikan informasi resiko serta peluang yang mengancam pada bisnis tersebut. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada subbab tentang likuiditas, di mana likuiditas atau rasio likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran kewajibannya, maka perusahaan dianggap liquid. Tetapi jika perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya, perusahaan akan dianggap tidak liquid. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada rasio solvabilitas, di mana pengertian dari rasio solvabilitas tersendiri adalah rasio yang diukur untuk memberikan gambaran kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada rasio yang terakhir, yaitu rasio profitabilitas, di mana pengertian dari rasio profitabilitas sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan melakukan aktivitas normal bisnisnya. Pengertian ini disebut rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas itu digunakan untuk mengetahui seberapa mampu suatu perusahaan memperoleh keuntungan dari nilai aktiva, modal, serta penjualan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang pertama ditulis oleh Damayanti dan Andriani pada tahun 2022, di mana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah rasio keuangan perusahaan dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi, namun tetap berada pada dalam kisaran yang normal. Ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dilihat dari rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya cukup baik. Kemudian penelitian yang menjadi acuan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ismail tahun 2023, di mana hasil dari penelitian tersebut yaitu rata-rata hasil rasio keuangan antara PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun perbedaan nilai rasio keuangan antara kedua perusahaan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja masing-masing perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan juga hipotesis, di mana dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu kerangka pemikiran yang menjadi variabel bebas, ada X1, X2, dan X3, yaitu
X1 untuk rasio likuiditas, X2 untuk rasio solvabilitas, dan yang terakhir X3 yaitu untuk rasio profitabilitas. Kemudian menjadi yang variabel terikatnya yaitu variabel Y, dia itu adalah kinerja keuangan. Maka dari kerangka pemikiran tersebut, kita dapat menarik hipotesis dari penelitian ini menjadi 3, di mana hipotesis yang pertama adalah rasio likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian hipotesis yang kedua adalah rasio solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir adalah hipotesis yang ketiga, yaitu rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, di mana fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami evaluasi tentang bagaimana kinerja keuangan dinilai berdasarkan rasio tertentu, di mana rasio yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Selanjutnya adalah populasi dan juga sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah mencakup laporan keuangan PT Unilever yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang tersedia dalam bentuk laporan tahunan, yaitu terdiri dari laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Yang kedua adalah sampel, di mana sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Unilever Tbk dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Masih membahas tentang metode penelitian, di mana yang yaitu lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari situs-situs resmi Unilever Indonesia yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 bulan untuk melakukan analisis secara mendalam. Kemudian ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini digunakan merupakan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti memerlukan dokumentasi tertentu seperti laporan keuangan tahunan PT Unilever yang tersedia di situs resmi BEI dan untuk mendapatkan data dibutuhkan dalam penelitian. Baik, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumentasi yang mengumpulkan informasi dari laporan keuangan serta data lain yang tersedia di perusahaan yang diteliti. Data sekunder utama berasal dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai seminar proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas kepada Kinerja Keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2022. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.